Fase kedua adalah kalau kalian sekarang masih usia 20-25, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan agar usia 30-an itu stable. Agar membosankan kayak saya. Yang pertama, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, itu yang pertama tuh. Kalau kalian masih 20-25 tahun, kalian tuh energinya berlebih. Kalian bisa begadang, betul, begadang, meskipun timnya nggak jago. Jadi kalian boleh begadang, karena kalian tubuhnya juga masih kuat. Kalian gunakan itu buat cari ilmu sebanyak-banyaknya. Dan ilmu itu bukan terbatas di lingkungan akademis. Dan ilmu itu banyak, dari orang yang lebih ahli, mentoring, dari lingkungan, dari teman tongkrongan, dari buku, artikel, atau bahkan dari video seperti ini. Jadi cari ilmu. Karena nanti di usia 30-an, ilmu yang kamu baca selama usia 20-25 itu akan berguna nolong kamu di usia 30 ke atas. Oke? Terus nomor 2, jangan takut buat pivot. Di usia 20-25 itu adalah mekanisme terbaik buat pivot. Entah itu pivot karir, pivot pendidikan, pivot prinsip. Karena di usia kayak sekarang, saya sulit banget untuk pivot. Kalau saya pivot itu high risk. Jadi ketika kita usia 20-25, kita cenderung akan mengambil keputusan high risk. Tapi ketika usia 35 ke atas, kamu akan cenderung mengambil keputusan yang low risk. Yang penting kita longevity, bisa bertahan lama. Nah, usia 20-25 kamu boleh mengambil, jangan takut pivot. Karena 20-25 ini kamu mungkin punya backup atau resikonya sangat kecil untuk pivot. Jadi jangan takut untuk pivot. Karena kalau di usia sekarang, kalian mungkin akan nyesel nggak bisa pivot. Tips ketiga, jangan lupa latihan fisik. Itu sangat proper banget. Jadi, kalau kalian dikasih anugerah umur panjang, karena kematian itu adalah hal yang pasti, tapi kita nggak bisa nebak. Jadi, cara bentuk kalian mensyukuri hidup adalah olahragalah dari seusia muda mungkin. Kalau kalian olahraga fisik dari seusia muda mungkin, itu akan membuat usia 30-35 kamu terhindar dari penyakit-penyakit pegel-pegel, linu, dan akan produktif. Ini benar-benar curhatan teman saya. Saya menghadapi teman-teman saya yang gaya hidupnya jelek pas usia 20-25 dan nggak mau berubah sampai 30-35, mereka jadi pasien sindrom metabolik. Sudah jadi HNP, masih konsul penyakit kolesterol, penyakit jantung. Nah itu kan terkait lifestyle.